Nabi SAW menjelaskan siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, wala yaktawun, dan tidak melakukan pengobatan al-kai, yaitu pengobatan tradisional Arab dengan menggunakan besi panas. Wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, tidak takut sial, tidak meramal-ramal nasib apakah sial atau beruntung. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal, bergantung hati hanya kepada Rabb mereka. Inilah inti pelajaran kita, keutamaan merealisasikan tauhid dan pahalanya, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Caranya bagaimana? Dengan memiliki 4 sifat. Yang pertama, tidak minta ruqyah. Apakah maknanya tidak minta ruqyah? Adalah ruqyah yang sesuai syariat atau ruqyah yang tidak sesuai syariat? Jawabannya dua-duanya, cuma hukumnya berbeda. Minta ruqyah yang sesuai syariat hukumnya adalah makruh berdasarkan hadis ini. Tapi ruqyah yang tidak sesuai syariat maka hukumnya terlarang, hukumnya haram. Kalau mengandung kesyirikan maka hukumnya juga syirik, seperti minta ruqyah dari para dukun. Kenapa dimakruhkan meskipun itu ruqyah yang sesuai syariat? Karena dikhawatirkan orang yang minta ruqyah itu hatinya akan bergantung kepada orang yang meruqyah. Oleh karena itu jemaah sekalian, di kalangan salaf dahulu, terutama para sahabat, nggak ada orang yang dikenal sebagai pakar ruqyah atau ahli ruqyah atau buka klinik ruqyah atau jualan air ruqyah, sabun ruqyah. Nggak ada. Kalau begitu, orang-orang akan datang kepadanya untuk minta ruqyah. Padahal minta ruqyah itu tercela. Para sahabat dikenal dengan apa? Dakwah tauhid. Tapi ingat, meruqyah adalah amal soleh. Ini dua hal yang berbeda ya. Minta ruqyah tercela, sedangkan meruqyah orang adalah amal soleh. Oleh karena itu jemaah sekalian, alangkah baiknya ketika kita melihat orang sakit, jangan tunggu dia minta ruqyah, supaya keutamaannya tidak berkurang. Hendaklah kita segera meruqyah dia dan kita akan dapat pahala. Dan bisa jadi dia sembuh dengan sebab ruqyah yang kita lakukan. Nabi SAW pernah ditanya tentang ruqyah, kata beliau, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Jadi pahala kita sangat besar. Dan juga para ulama mengatakan, kalau kita minta ruqyah untuk orang lain, ini pun masih dibolehkan. Ini termasuk ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Yang tidak boleh adalah minta ruqyah untuk diri sendiri. Begitu pula jemaah sekalian, kalau kita diruqyah orang tanpa kita meminta, tidak masalah. Nabi SAW pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, pernah diruqyah juga oleh Aisyah, tanpa diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada masalah kita menerima orang yang meruqyah kita selama ruqyahnya sesuai dengan syariat. Kemudian sifat yang kedua, agar masuk surga tanpa hisab adalah tidak melakukan pengobatan al-kai, pengobatan tradisional Arab dengan menggunakan besi panas. Ini pun hukumnya nggak sampai haram, ini makruh. Namun orang yang masuk surga tanpa hisab ini, dia meninggalkannya. Meskipun dia mungkin butuh, tapi dia meninggalkannya karena kuatnya tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangankan yang haram, yang makruh pun dia tinggalkan, sehingga dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan tatayur, tidak takut sial, dan ini adalah syirik. Sebagaimana di hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dan yang keempat, inilah puncak pengamalan tauhid, yaitu mereka senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hati mereka hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.